Bismillah walibni waruhil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Amin. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar yang sopan yang berkaitan dengan video yang saya upload, dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga banyak orang yang mendapatkan informasi dari channel ini. Terima kasih sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita akan melihat seorang muslimah yang pede masuk untuk menghadapi apologetik Kristen dengan latar belakang katanya haji. Ya, haji, kita sebutlah haji supaya agak bangga dan memiliki nilai bahwa dia sudah pernah berhaji. Oke. Nah, tetapi faktanya teman-teman, ketika dibuka Al-Quran malah dia tidak tahu membaca. Aduh, dan dihajar habis-habisan di dalamnya. Apalagi inti dari diskusinya itu berkaitan dengan Alkitab, dan dia mencoba teman-teman untuk menyamakan apa, nanti lihat teman-teman dan dengar baik-baik dari awal hingga akhir supaya teman-teman dapat menilai apakah orang-orang seperti ini belajar atau hanya dengar dari orang-orang tertentu. Dan sangat banyak mereka ini seperti ibu ini, seperti muslimah ini, yang hanya modal PD dan punya panggilan-panggilan haji, ustadz, kristologi, tapi ilmunya nggak mumpuni, lalu masuk dalam dunia debat menghadapi apologetik Kristen. Nah, bagaimana diskusinya, bagaimana debatnya teman-teman? Jangan skip supaya teman-teman mendapatkan informasi, dan jangan kepanasan. Silahkan mengambil air putih dan nikmati supaya teman-teman mendapatkan pengertian dan ditambahkan wawasannya. Ini dia videonya teman-teman, mari kita simak. Ke perutnya Maryam jadilah lahir seseorang namanya Isa. Kalau kata orang, sama ceritanya kayak maaf Tuhannya kakak itu Yesus yang lahir tanpa bapak toh, dari seorang perawan. Kalau kata orang itu namanya Isa. Jadi saya nggak tahu itu klaimnya itu Isa itu Yesus. Saya kasih tahu kamu ya, Rin. Kalau kamu lihat tas LV asli dengan tas LV palsu memang mirip, tapi yang satu asli, yang satu palsu. Kalau kamu lihat uang palsu 100.000 sama uang asli 100.000, sekilas mirip nggak? Mirip, tapi pasti nggak mungkin dua-duanya asli dong. Enggak lah, kalau yang palsu apa juga. Iya, pasti yang satu palsu, yang satu asli, betul? Iya, betul. Iya, jadi walaupun Isa dengan Yesus itu mirip, yang satu palsu, yang satu asli. Tinggal kita cek mana yang asli, mana yang palsu, ya nggak? Jadi klaimnya di sini kalau menurut kakak semua Yesus itu bukan Isa, begitu kan? Nggak usah klaim. Kita baca aja Quranmu, mana yang asli, mana yang palsu, nanti ketahuan. Enggak, kalau di kita kan cuma Isa, nggak ada Yesus toh. Iya, saya tanya, kamu kan menyamakan Isa dengan Yesus, betul nggak? Iya, enggak, saya nggak pasti ada yang satu asli, satu palsu, betul nggak? Orang Muslim seluruh dunia itu 99,9% menyamakan Yesus dengan Isa. Oh ya, saya kan tanya, berarti kalau kakak tidak menganggap Isa itu sebagai Yesus toh, dari pertama saya bilang. Sama sekali tidak. Kita cek aja dalam Quranmu, Isa Al-Masih itu anaknya siapa? Dia nggak ada bapak, dia anaknya Maryam. Ya, Maryam itu anaknya orang. Isa itu nggak punya bapak, anaknya Maryam. Maryam itu siapa Maryam? Maryam itu ya anaknya, sorry Kak. Dia Maryam itu anaknya Nabi Yahya kalau kita di sana. Salah dong. Serius lu, Rin? Ya ampun, Masya Allah, jadi kalian tuh anak Muslim Indonesia ini ternyata memang nggak pernah baca Quran ya teman-teman ya. Serius, Imron, kamu benar-benar Maryam anaknya Yahya, Rin. Lu serius, lu pernah jadi Islam, lu Muslim dari sejak tulang subi bukan sih? Terserah kakak mau bilang apa, itu kan keyakinan kita. Kok kamu bisa mengatakan Maryam itu anaknya Yahya? Ya. Enggak, emang maksudnya Maryam binti Yahya, mbakku? Iya, saya kan tahunya itu kan. Maryam binti apa? Maryam binti Yahya. Ya. Oh ya, kan pertanyaan saya kan awalnya kan bukan itu. Kenapa jadi kakak yang menjadi kayak gimana ya? Bertanya kita mau nunjukin Mbak Rin. Kita mau nunjukkan kepada kamu, betul nggak? Kami itu bicaranya ada dasarnya nggak, gitu loh Mbak.
bilang tetap yang salah kan ya, karena tadi dari awal saya ngomongnya ya sebenarnya Imran, iya kan? Maksudnya gitu toh? Iya, betul lah. Ya. Sorry Mbak, saya juga gemeteran loh ngomong ini, makanya saya nervous. Saya kan minum dulu. Minum dulu. Nggak apa-apa Kak. Ini juga pelajaran buat saya, berarti kedepannya saya juga harus lebih sering baca Al-Quran toh. Cuma kan saya cuma mau mengajukan pertanyaan toh. Enggak, tunggu dipastikan Bu Sophie dulu ya. Ya, benar nggak? Kami asal ngomong nggak? Gini, Ibu Sophie Al-Hayat. Dengerin dulu ya Mbakku. Itu yang warna ungu. Dengerin ya Mbak. Kami kasih tahu dulu dasarnya kami menolak Isa sama Yesus itu sama. Ya. Tuh, lanjut Bu Sophie. Orang kamu tahu nggak sih saya terus berarti kakak meragukan keislaman saya ya? Maksudnya gitu? Bukan, saya mau ngecek. Kamu kan mengatakan Isa Al-Masih sama dengan Yesus Kristus. Saya mau ngecek, kamu tahu nggak siapa tuh Isa? Enggak, kakak ada nggak kata-kata kalau saya menyamakan? Saya bilang kalau dalam keyakinan kan orang keyakinan kan beda kak. Otomatis nggak bisa disamakan kan? Iya, keyakinan Islam ini, Bapak tunjukin sabar aja gini. Sabar gini Mbak Rin. Kalau Mbak Rin ditanya Bu Sophie bukannya untuk menyalahkan Bu Rin, tetapi mencocokkan kasih jembatan pemahamannya supaya dapat gitu loh. Oke? Tunggu, kalau urusan Al-Quran saya dan keislaman saya itu urusan saya loh. Saya kan cuma bertanya di sini. Bukan, jadi kan kita mau menunjukkan Isa itu tidak Yesus. Saya nggak bilang kalau Isa Yesus. Seluruh dunia Mbak Rin, seluruh dunia Isa itu adalah Yesus Mbak. Coba dirembak ulang. Seluruh dunia Islam 99,99% bilang Yesus itu Isa, itu Muslim. Ngerti enggak? Nah, kami bilang tidak. Nah, kami mau nunjukin Mbak ikutin aja pertanyaannya supaya Mbak ngelihat di mana kami mengatakannya tidak sama. Ngerti enggak? Iya, tapi kan pertanyaan saya kan dari awal bukan tentang keislaman saya, toh? Bukan. Ini kan kamu sebenarnya IQ-nya berapa sih? Siapa? Apa Mbak? Bagaimana? Saya orang biasa memang, maaf lah. Ya, Masya Allah, ngomongnya beda. BODO. Iya. Kamu tanya tentang Yesus. Karena kan saya nggak tahu. Iya, kamu tentang Yesus. Kami kasih tahu kamu bahwa Yesus itu bukan Isa. Kalau nanya itu, kami nanya itu supaya mendekatkan pemahamannya Mbak, supaya Mbak ngerti apa yang mau kami sampaikan gitu loh. Ya berarti jawab dulu pertanyaan saya, baru Mbak kan menjelaskan semua. Nggak bisa kamu dapat jawaban kalau kamu nggak paham apa yang kami tanyakan dulu. Itu kami memberikan jembatan supaya kamu paham. Tujuannya supaya kamu paham jawaban kami, ngerti nggak Mbak Rin? Mbak, gimana? Ya udah, saya kasih tahu aja deh langsung ya. Saya kasih tahu aja kamu ya Rin ya. Bahwa Isa Al-Masih di dalam Quranmu itu cucunya si Imron. Ya, dia punya kakek namanya Imron. Imron itu punya 3 anak, Maryam, Musa, dan Harun. Nah, Maryam, Musa, dan Harun yang punya cucu Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu punya paman namanya Musa dan Harun. Musa dan Harun itu punya keponakan namanya Isa Al-Masih. Itu bukan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu lahirnya 1400 tahun setelah Musa. Maryam, dia anaknya Imron, saudaranya Musa, itu tidak menikah, nggak punya anak. Memang namanya sama dengan ibunya Yesus. Tapi bukan Maryam orang yang sama, beda orang. Nabimu itu salah sejarah. Makanya orang-orang pada nanya, kok kamu bisa melafalkan si Maryam ini saudara perempuan Harun, anaknya Imron. Itu dari Hong Kong. Karena antara Musa dengan Isa itu terpaut jarak 1400 tahun. Nabimu tuh nggak tahu kalau si Maryam saudara perempuan Harun, anaknya si Imron ini bukanlah Maryam ibu Yesus. Maryam ibunya Yesus nggak punya saudara laki-laki. Nama bapaknya bukanlah Imron dan dari suku Yehuda. Kalau di Quranmu itu dari suku Lewi karena anaknya si Imron. Udah. Jadi bagaimana mungkin kita percaya kepada Quranmu terhadap Isa Al-Masih tidak disalib? Ya memang nggak disalib urusanmu. Karena pada waktu zaman Isa Al-Masih disalib, Yesus Kristusnya belum lahir. Bagaimana mungkin Yesus belum lahir kok bisa disalib oleh orang Bani Israel? Di dalam Quranmu surah An-Nisa surah 4 ayat 153 sampai dengan 157, Isa Al-Masih itu disalib oleh orang Israel zaman Musa. Sekarang gua tanya sama Lurin, orangnya baru lahir 1400 tahun kemudian, udah disalib 1400 tahun yang lalu. Masuk akal nggak menurut lu? Gini Kak, karena aku kan nggak ngerti ya, dari awal aku bilang aku nggak ngerti Kak, sorry nih sebelumnya. Jadi kalau sorry lagi klaim.
Bukan beda, nabimu tuh keliru. Saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa. Sebentar, saudara Imron itu di dalam Alkitab kita memang punya 3 anak. Miriam yang paling tua, adiknya namanya Harun, yang paling kecil si Musa. Tapi Miriam ini bukanlah Miriam ibu Yesus. Miriam ini seorang nabi yang tidak menikah, tidak punya anak. Miriam ibunya Yesus itu baru lahir 1400 tahun kemudian dari suku Yehuda lain. Beda suku, ngerti nggak lu? Lah Maryam yang lahir 1400 tahun kemudian itulah yang melahirkan Yesus Kristus. Jadi bagaimana mungkin di dalam Quranmu Isa Al-Masih sudah disalib pada zaman Musa? Orang Yesus Kristus aja belum lahir. Oke. Jadi sekarang ini kita yang bertanya ya? Oh. Halo? Tanya lah Mbak. Kamu udah tahu kan bedanya? Iya. Tahu belum bedanya? Iya Kak, tunggu saya dulu ya. Kan saya udah bilang, memang saya tahu dari awal dan Kakak udah menjelaskan itu perbedaannya. Yang saya jadi pertanyaan itu cuma satu sih. Kan kemarin kalau di sini nih, saya nggak bilang Kakak toh. Kalau di sini yang disalib itu memang Yesus kemarin. Kalau saya tanya sama teman saya, Nasrani. Nasrani lagi Kristen, Protestan soalnya Kak. Jadi saya tanya tuh yang disalib itu beneran Yesus, terus dia jawab, iya. Saya nggak dapat jawaban dari dia, cuma begini. Berarti Yesusnya kan kalau dalam cerita itu dia meninggal atau enggak? Maksudnya mati dalam kata hati. Nah kalau di Kakak, Yesusnya meninggal juga Kak atau enggak? Mati, betul, meninggal. Meninggal juga. Terus katanya dia meninggal dikubur atau bagaimana Kak? Dikubur 3 hari, bangkit dari kubur. Udah. Setelah itu naik ke surga. Maaf nih Kak, sorry. Dia naik ke surga 40 hari setelah dia bangkit. Oh, setelah dia, maksudnya dia 3 hari dikubur itu terus hidup maksudnya Kak, terus bangkit langsung ke surga gitu. Bukan, selama 40 hari dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Oh, jadi dia ketemu orang dulu Kak ya pas dia bangkit itu. Iya, kekristenan itu lahir dari peristiwa kebangkitan Yesus, bukan dari sebuah kitab yang diturunkan kepada Isa. Oh iya. Oke. Nah, terus satu lagi, kalau tadi kan bilang kalau Maryam itu bukan anaknya Nabi Imran ya. Kalau di Kakak itu Bunda Maryam itu anaknya siapa? Miriam yang anaknya Imron itu ada, Rin, tapi bukan ibu Yesus. Itu 1400 tahun sebelum Yesus lahir. Si Miriamnya itu anaknya Imron. Berarti Miriam yang beda ya? Iya. Beda. Aduh, gitu. Ya maaf, kan kita bukan Kristen, jadi kita nggak tahu cerita-cerita itu toh. Mbak Rin, jadi ngerti dong kenapa kami bilang kamu mengatakan Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus. Isa Al-Masih diserupakan, tidak disalib. Ketika kita cek, Isa Al-Masih disalibnya pada zaman Musa. Lah padahal zaman Musa Yesus Kristus belum lahir. Mau nggak saya baptis kamu sama Tuhan kamu? Makin jadi marahnya. Kamu susah nanti dapat jodoh kalau kamu gitu loh. Kasihan loh. Halo, ya saya masuk. Mau nanya nih? Ya, Mas Kun. Nanya. Mau nanya? Boleh nggak? Mau nanya nih ke. Kalau nggak boleh terus Kamu. Ya gini aja kita bicaranya, ngobrolnya santai aja, jangan pakai nada yang tinggi ya. Kita bertukar pikiran aja sekarang. Saya mau nanya nih tentang Trinitas dalam Kristen. Jadi Mas Kun ada berapa orang di situ? Ada berapa orang di situ? ada banyak kan? Ada 4 orang. Oh, mantap. Cuman yang ngomong saya aja 1. Iya tadi bilang boleh nggak? Masa bilang boleh nggak aja diajarin? Enggak, saya baru tahu ada forum kayak gini, maksudnya saya baru masuk, dikatain Mas Kun mau ikutan nggak, jadi saya tanya boleh dulu kayak gitu, soalnya ya sopan santun sih. Oke, abang dari Islam? Ya, mau nanya tentang Trinitas dalam Kristen. Trinitas dalam Kristen, oke? Pertanyaannya? Gimana bisanya Tuhan itu ada 3, ada anak, ada ibu? Soalnya dalam kitab kami itu diterangkan bahwasannya ketika ada Tuhan lebih dari 1, itu nanti ada tasawur atau tasalsul, yang mana kemungkinan berbeda pendapat antara Tuhan satu yang lainnya, dan itu yang menyebabkan tidak tercipta. Kasih kesempatan lagi tuh, siapa tadi tuh? Pesannya Isa Al-Masih. Pertanyaannya baru, sebentar. Ini abang baru nonton ya, baru sekarang ya? Itu udah ke 40.000 kita jawab di sini bang, pertanyaan itu. Iya, kalau 40.000 ya tinggal sebutkan lagi aja bang, pelan-pelan. Kalau 40.000 tinggal sebutkan lagi aja. Oh ya nggak bisa gitu, berarti kan nggak ada, karena nggak ada jawabannya, karena di Injil itu nggak ada Nabi Isa itu mengaku dirinya sebagai Tuhan.
Ya memang Nabi Isa dan Nabi kenal. Iya, Isa kita nggak kenal. Kita nggak tahu Nabi Isa yang keponakan Musa dan Harun, cucunya si Imron itu hidup pada zaman Musa. Lu cari sendiri itu tokoh sejarah yang mana. Yesus Kristus itu hidupnya kira-kira tahun 6 sebelum Masehi, lahirnya pada zaman Raja Herodes Agung. Kalau si Isa itu lahirnya 1500 tahun sebelum Yesus Kristus. Kita nggak kenal si Isa. Lu cari sendiri Isa itu siapa. Yang menyatakan dalam Injil yang menyebutkan dirinya Tuhan. Sebentar dulu, Mas Kun, sebentar. Kamu kan tadi sudah menyimpulkan. Tak boleh kamu menyimpulkan agama orang lain seperti itu. Enggak, ya maaf. Memang nggak ada kamu bilang. Kalau ada gimana, Mas Kun? Kalau ada gimana? Kalau ada ya sebutkan. Ya kalau ada gimana? Makanya kamu jangan menyimpulkan. Kamu tadi bilang memang nggak ada. Kenapa kamu ngomong begitu? Karena itu dari penelitian. Penelitian apa? Sudah baca Alkitab kita belum? Udah, Kamu sudah baca Alkitab belum? Udah. Kamu sudah baca Alkitab kita? Iya. Oke, kalau kamu baca Alkitab kita, siapa nama Tuhannya orang Kristen? Ya sok, jangan tanya saya tentang Kristen, silahkan kalian tinggal jelaskan, jangan balik nanya. Kamu kok bisa mengambil kesimpulan? Katanya kamu sudah baca kitab kita. Ya udah, saya tanya, saya kembali nih. Jangan terlalu berbelit-belit, kamu jujur apa enggak? Kamu sudah baca jangan kitab terlalu, belum? Jangan terlalu berbelit-belit. Saya hanya mau diskusi dan jawab dengan orang yang jujur. Kamu sudah baca Alkitab belum? Kok saya udah baca. Kan tidak ada. Saya udah baca. Dan terutama dalam bagian itu saya selalu ingat saya mencari di mana ini. Nah, iya, kalau baca sebutkan nama tempat kita perjanjian baru. Oh, nggak bisa. Berarti kamu pembohong dan saya tidak pernah berdiskusi dengan pembohong. Saya lebih baik berdiskusi dengan orang yang jujur. Saya tidak mau orang pembohong kayak kau. Ya udah, sok maunya gimana? Silakan. Kalau ada yang mau berdiskusi dengan seorang pembohong, saya nggak mau. Ya, kamu tuh bohong dong, sudah baca. Gini aja. Sebutkan ayatnya gimana, Abdul? Ya udah, ini aja Bang Jeki, tadi teman saya itu. Tahu kan Mas Kun tuh. Titip ketok tuh kepalanya. Iya, Kalau aja. Jangan pernah berbohong, dalam berdiskusi itu harus jujur. Iya, salah Pak. Saya jamin dia belum pernah baca. Saya jamin itu, dia pasti belum pernah baca. Iya. Oh, Bang Jeki, paling saya ini teman saya juga mau menanyakan gimana kan? Ya, sebentar. Tadi yang pertama itu bagus. Saya bilang pertanyaan yang sama itu tadi. Jawab dulu. Oh iya, jawab tadi itu. Kalau mau dilengkapi tadi itu silahkan. Tapi pertanyaan baru ya ditahan dulu. Nanti baru dibahas lagi gitu loh. Iya, benar. Silakan, Bang Jeki. Ya, tadi mengenai sebelum Bang Jeki menjelaskan Trinitas, saya cuma mau memberikan masukan bahwa yang namanya Trinitas itu bukan bapak, ibu, dan anak ya. Bapak, ibu, dan anak itu menurut saya itu keluarga berencana ya. Bener. Iya. Lagi dia. Tuh Bang Jack, bagaimana Trinitasku jadi bapak, ibu, dan anak, Bang Jack? Ya. Bapak, ibu, anak cukup 2, Bang Jack. Ya, betul. Jadi begini, tadi waktu kamu tanya Trinitas, harusnya berhenti sampai di situ. Tetapi tidak kamu simpulkan, kok ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Itu udah keliru, bro. Kan Tuhannya yang bilang, Jack. Tuhannya yang bilang. Makanya dia tanyakan lagi. Ya kan, betul kan akun Mas Kun? Iya, benar itu kata teman saya itu. Kata Tuhanmu kan? Bukan lah, Tuhan saya. Bukan lah. Iya kan Tuhanmu katanya Kristen itu menyembah Allah, Maryam dengan Isa, betul? Iya. Iya, kok lalu keliru. Trinitas bukan itu, bapak, ibu, anak. Itu mah KB, keluarga berencana, tau gak lu? Kayak itu aja. Ternyata ini beda lagi, cuman saya temennya. Ya, saya tuh ngerti ini. Trinitas dulu, jangan kemana-mana pertanyaannya, mau dijelasin. Ya, dulu. Ya, siapa teman-teman mau jawab silakan. Kami kana? Nama saya Holil, Mas. Iya, apa yang kamu ketahui tentang Trinitas? Apakah kamu berpikir Trinitas itu bapak, ibu, dan 2 anak? Itu tentang Kristen tuh, ternyata kan emang Tuhan Kristen tuh ada satu, bener kan? Iya, iyalah, masa ya iya dong. Nah, ya. Soalnya kami itu Esa ya. Nah, iya itu bener Esa. Cuma yang saya nggak ngerti itu, kan dari Trinitas itu katanya ada Roh Kudus, yang Roh Kudus itu termasuk Trinitas bukan? Bapak Putra Roh Kudus itu satu ya. Ya kan. Nah, yang itu kalau yang saya mengerti itu Trinitas tuh, yang itu bukan yang tadi yang kata teman saya. Iya, ibu itu nggak ada. Saya nggak ngerti itu. Nggak ada ibu. Nggak ada kan? Bapak Putra Roh Kudus itu satu ya. Nah, kalau dirimu kan ada juga Trinitas, trikotomi namanya, tubuh, jiwa, dan roh. Dirimu itu satu ya, tubuh, jiwa, dan roh itu berdiri sendiri kan, betul nggak? Iya. Tapi tubuh dan jiwamu beda nggak? Tubuh dan jiwa ya beda. Tubuh dan roh beda. Beda. Tapi kamu tetap satu. Nah, begitu juga Bapak Putra Roh Kudus itu ya, itu memang bisa dibedakan tapi itu satu gitu. Oh, jadi Trinitas. Saya tambahin bentar. No, saya tambahin ya. Doktrin Trinitas, kamu dengar baik-baik ya. Doktrin Trinitas itu bukan doktrin keberapaan jumlah Allah.
Yang pertama, orang Kristen tidak pernah menghitung jumlahnya Allah. Allah itu roh. Roh itu dalam bahasa Ibrani artinya juga angin. Artinya tuh tidak dapat dihitung. Kamu bisa ngitung angin nggak? Ada segumpal angin, 1 kilo angin, bisa nggak lu ngitung angin? Nggak ada, itu nggak ada. Iya, jadi Allah di dalam Alkitab kita, kamu perlu paham, bahasa Ibrani adalah roh. Jadi kami orang Kristen itu percaya Allah itu roh. Apa arti roh? Yang pertama, roh itu maha hidup artinya. Yang kedua, roh itu dia tidak berwujud, tidak berbentuk, tidak bisa dilihat dengan mata kita. Dia tidak bisa ditimbang, tidak bisa diukur, tidak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi, nggak bisa dibagi, karena dia roh. Dia tidak berlokasi dan tidak bertempat. Itu arti kata roh. Jadi doktrin Trinitas itu bukan doktrin keberapaan jumlah Allah, tapi doktrin Trinitas itu adalah doktrin kebagaimanaan Allah yang esa. Doktrin Trinitas itu berkata begini nih. Doktrin Trinitas itu bukan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, bukan. Doktrin Trinitas itu berkata Allah yang esa, di dalam diri Allah yang satu itu yang esa, itu terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal. Sama seperti kamu, di dalam diri kamu itu ada akal budimu, firmanmu, logosmu, ada rohmu, betul nggak? Jadi sama seperti doktrin Trinitas, karena Allah berkata, Akun, bentar Kak. Kamu mendengar nggak apa yang dijelaskan Kak Sophie? Iya, dengar ini berdua saya dengar. Kok banyak suara-suara di situ, dengarin kalau dijelasin ya. Aduh, makasih ya yang Bang Forex, makasih Bang Forex. Ya oke, saya ulangi. Doktrin Trinitas itu berkata begini. Allah yang esa, di dalam diri Allah yang esa itu terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal. Bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisahkan. Firman Allah itu artinya logos, artinya daya pikir Allah, logika Allah, God's mind. Makasih Rangga. Allah. Ya, God's mind, pikiran Allah, God's reasoning, nalar budi, nalar atau akal budinya Allah, kecerdasan ilahi. Nah, logos itu saya kasih kamu pengertian seperti misalnya dalam kata biologi. Dalam kata biologi itu terdiri dari dua kata, bios dan logos. Logos dalam kata biologi itu bukan berarti perkataan tentang alam. Kata logos dalam kata biologi itu artinya adalah pengetahuan, jadi ilmu. Seperti ya, sesuatu yang dalam diri Allah, nalarnya Allah, logika, kecerdasan Allah, daya cipta Allah, itu logos, itu firman, itulah Yesus. Firman ini yang kemudian berinkarnasi menjadi manusia, dikatakan kalimatullah alkoha ila Maryam, surah 4 ayat 171. Dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi Alkitab kami mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu ada di dalam diri Allah yang kekal, dan firman itu adalah Allah itu sendiri, dan firman ini menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. Ya. Jadi Allah itu tidak pernah tanpa firman, dan firman itu bukanlah ciptaan. Kalau Allah pernah tanpa firman, artinya Allah itu koplak. Dia nggak punya daya nalar, dia nggak punya daya berpikir. Karena Allah menciptakan alam semesta, segala sesuatu itu melalui Sang Firman. Maka Alkitab berkata melalui Yesuslah, di dalam Yesuslah, di dalam Sang Firman, segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi itu diciptakan. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Sampai sini ngerti? Dan kalau Allah itu tidak punya roh, maka Allah itu mati, berhala. Karena yang membedakan antara kita dengan benda mati adalah kita punya roh. Kalau benda mati, patung itu kamu kasih roh, boneka itu kamu kasih roh, dihidup ya. Percaya apa enggak? Jadi Allah itu di dalam dirinya ada firman yang kekal yang bukan diciptakan, memang sudah ada sejak kodim, dan ada firman yang kekal yang bersama-sama dengan diri Allah. Itu bisa dibedakan antara Bapa, firman, dan rohnya. Manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Kamu tidak bisa pisahkan. Kalau tubuh kamu sama roh kamu pisahkan, tubuh kamu nggak jadi manusia, disebut mayat, betul nggak? Roh kamu bukan disebut manusia, roh kamu kan. Kalau kamu mencoba menguraikan keekatan ini, dia akan kehilangan hakikatnya. Keekatan manusia, keekatan Adam, itu adalah kesatuan antara tubuh, jiwa, dan roh. Nggak bisa lu pisah. Salah satu ini nggak ada, kamu bukan manusia. Ngerti ya? Kamu akan kehilangan hakikatmu sebagai manusia. Nah, itulah Allah kita. Allah itu selalu di dalam dirinya ada firman yang kekal dan roh yang kekal. Firman inilah yang kemudian muncul jadi manusia. Dalam kemanusiaannya dia disebut anak Allah. Kenapa dia disebut anak Allah? Bukan karena Allah punya istri atau ini dia punya ibu, bukan. Anak Allah itu artinya dia yang keluar dari dalam diri Bapa. Sama seperti anak kita keluar dari dalam diri kita, itulah yang disebut anak. Jadi ini adalah bahasa teologis, bukan bahasa biologis. Bukan Allah punya istri kemudian dia punya anak, enggak. Karena firman itu keluar dari dalam diri Allah. Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Allah, aku datang dan keluar dari Bapa, dan dia menjadi manusia, firman-Nya. Dalam kemanusiaannya Yesus berkata, aku ini anak Allah. Ngerti ya? Nah, ketika orang Yahudi mendengar klaim bahwa Yesus anak Allah, mereka tidak menanyakan berarti ibu kamu siapa? Apakah Allah punya istri? Enggak, karena orang Yahudi paham istilah Mesias anak Allah itu artinya Allah dalam wujud manusia. Allah yang akan turun ke dunia itu disebut Mesias. Yesaya 40 ayat 3. Mesias ini disebut anak Allah dalam pandangan Yahudi.
gitu ya. Iya. Nah itu Trinitas di dalam Alkitab kita. Bapak Saya baru maksudnya baru mengenal gitu Trinitas itu. Ternyata saya udah dijawab. Akhirnya saya tahu Trinitas Kristen itu seperti itu kan. Kayak nggak kayak teman-teman yang tadi menyimpulkan itu. Jadi dia itu ya kayak gitulah. Makanya kita itu aja soalnya. Makanya kita itu perlu langsung ngomong sama orang Kristennya itu supaya kita itu jangan salah paham gitu. Nah itu tapi betul itu kan. Nah paling saya nih pribadi kan ini kan udah dijawab intinya apa namanya pertanyaan tadi. Mas satu lagi saya mau menanyakan yang saya pernah masuk ke room sama saja sih kayak gini gitu. Cuma dia menanyakan tentang itu orang Kristennya sendiri ya yang menanyakan kepada orang Kristen lagi. Nah jadi di dalam Alkitab itu janganlah kalian itu sujud karena sujud itu sama saja seperti menyembah. Nah tetapi seorang Kristen itu kenapa menyembah bersujud terhadap patung salib gitu? Kenapa gitu? Aku sih nggak pernah ya sujud patung salib. Kebetulan gereja aku, gereja Kristen, di gereja aku jangankan patung, salib, tanda salibnya nggak ada di gereja gue. Gambar salibnya nggak ada di gereja gue. Gereja gue stadion. Jadi saya selama jadi Kristen, mungkin kamu tanya kepada gereja yang sujud kepada patung salib. Saya rasa itu hanya penghormatan, saya nggak tahu ya. Yang kamu maksudkan mana nih? Karena saya selama jadi Kristen di gereja saya tanda salib aja nggak ada tuh gereja saya. Iya, mana tuh Bang Jack? Kalau kamu misalnya ya, kamu mungkin ada di gereja Katolik atau gereja Ortodoks, misalnya ada lambang salib di altar, ya kan? Kemudian jemaatnya duduk itu bukan menyembah, itu memangnya ngadep aja ke salib itu. Enggak, tapi salib ada fasenya. Saya lihat itu dia itu bersujud loh di di patung salib itu. Saya lihat sendiri karena saya komunitas di Jakarta gitu kan, lintas iman, jadi banyak ada yang dari Kristen, saya masuk ke situ. Ya kayak gimana kayak semacam ya kita meneliti ini sejarahnya kayak gini. Nah saya mau menanyakan itu, ternyata pas waktu itu ada fase habis sembahyang, nah lalu dia itu sujud kepada patung Kristus. Gereja apa tuh? Gereja apa? Gereja Katolik. Kalau gereja Katolik ya nggak apa-apa kan, dia memang di gerejanya ada salib, dia sujud dia berdoa aja, bukan menyembah kepada salibnya itu disembah-sembah, kasih sajen. Nah itu. Nah, iya makanya saya sujud karena bersujud itu sama saja seperti menyembah kayak gitu. Lalu kalau sujud sama dengan menyembah, kenapa di dalam Quranmu Allah menyuruh para malaikat sujud kepada Adam? Ya, ada 4 ayat di dalam Quranmu Allah menyuruh para malaikat sujud menyembah kepada Adam. Karena ini kan di sebelumnya itu ada kenapa Allah menyuruh para malaikat itu sujud kepada Adam, karena di belakang Adam itu ada nurnya Muhammad. Makanya jadi bukan jadi Allah menyuruh para malaikat menyembah Muhammad. Parah lagi. Bukan menyembah. Menghormati. Tadi temanmu tadi berkata sujud sama dengan menyembah, betul nggak? Iya. Iya kan? Sebentar, kalau di dalam Alkitab sujud atau menyembah itu boleh dilakukan untuk Tuhan. Yang nggak boleh sujud menyembah kepada patung buatan dari perak, dari emas, dari batu. Nah itu betul. Itu yang nggak boleh. Kan. Nah iya itu maksudnya. Aku jelaskan. Berhala kan itu kan. Di dalam Alkitab kami yang tidak diperbolehkan adalah sujud menyembah kepada patung yang terbuat dari emas, perak, berhala, kemudian kamu menyembahnya dan menjadikan itu Tuhan. Tuh patungnya tuh lu sembah. Itu nggak boleh. Yang boleh kamu sembah adalah manusia dan Tuhan. Nah sekarang pertanyaan saya balikkan, kalau kamu kan itu kan manusia gitu kan, bukan berhala. Aku ada maunya apa manusia? Cahaya kan, ada nur di situ, ada nur Muhammad. Adam cahaya. Bukan manusia. Kenapa Allahmu menyuruh para malaikat sujud menyembah kepada Adam, lalu sujudlah mereka kecuali iblis? Katanya sujud hanya kepada Allah, sujud sama dengan menyembah. Ya apa enggak? Pingsan lagi ini. Loh kok turun? Piye tuh Mas? Turunlah, dia pusing sendiri. Padahal tadi saya mau nanya tadi lu. Udah turun. Padahal udah dibilang kalau udah nggak sanggup, lambaikan tangan ke kamera kalau udah nggak sanggup ya. Lambaikan tangan ke kamera kalau udah nggak sanggup, jangan asal. Atau kipas-kipas bendera putih ya kalau udah nggak sanggup. Coba tadi Mas Kun tadi naik lagi, aku masih penasaran tuh, belum selesai ya ini pembicaraan urusan. Lagi kalau ada iya. Mas Kun nampakin tangan malu gini aja, ambil tisu selembar gini aja, ambil tisu gini aja. Tisu aja.
Saya kasih kalian PR ya. Tolong baca kitab 1 Tesalonika ya. Awas kalau nggak dibaca tuh kitab 1 Tesalonika ya. Saya juga kelurahan pasal 2 ya. Tolong baca kelurahan pasal 2. Oke. Halo, salam Bang Jaslin. Oke, Bang Akmal, selamat malam. Malam Mas. Ya, silakan Bang. Dari tadi saya perhatiin kayaknya debat kusir mulu ini. Benar ada aku nggak kalau kusir apa yang kusir di sini? Yang kusir Bang Jadi kali, gue mah enggak. Ini kalau orang nggak sanggup ini ada tisu nih, tisu gini aja tisu. Kalau tangan agak malu-malu, tisu aja gini aja tisu. Kalau Bang Akmal dari mana keyakinannya Bang? Bang Akmal dari mana keyakinannya? Kalau saya orang Sumatera Barat, kalau agama saya Islam. Oh. Sumatera Barat tempat rendang ya. Rendang. Oke, berarti abang ini tahu supaya tidak debat kusir. Nah, silakan bang. Mungkin tadi mau disampaikan dalil-dalilnya. Kalau dia kan tadi nggak tahu dalil itu. Nah, silakan bang. Bukan masih mau nanya loh sama si Mas Kun. Mas Kun naik lagi, urusan kita belum selesai. Bukan si Mas atau si Ibu atau si abang. Udah pingsan dia kak. Ya, saya lihat si Mas Kun sama abang-abang yang sebelumnya mereka tuh nggak punya pemahaman. Cuma berani statement. Oh ya udah berarti si Akmal ini yang punya pemahaman. Mereka naik ke sini untuk menantang Bu Sofiatul yang katanya ahli Al-Quran. Itu kan kata mereka, terus mereka bilang si ibu, si bapak, si mbak yang di sini berkeyakinan Kristen atau Nasrani. Saya Muslim. Nasrani. Jangan Nasrani, Kristen. Oh, bukan Nasrani, Kristen. Oh iya dong, kami bukan Nasrani, iya. Oh jadi beda lagi Nasrani dengan Kristen ya? Beda, nanti ya saya akan jelaskan. Bidat di dalam Alkitab kita. Oh, ya, saya nggak tahu, maaf. Makanya kita heran kok Quranmu bisa menyebut Nasrani, karena kita itu nggak pernah disebut Nasrani, kita orang Kristen. Nasrani itu salah satu bidat. Nggak usah. Karena di dalam Alkitab kita Nasrani itu bidat. Bentar dulu, Islam, Kristen, jangan dicampur adukan, Mbak. Bukan, saya tanya Allahmu maha mengetahui nggak sih? Nggak usah bahas Allah dulu, nggak usah bahas Tuhan, Mbak. Nggak, saya tanya Allahmu maha mengetahui nggak, kenapa Allahmu tidak tahu kalau Nasrani itu bidat di dalam Alkitab kita, dan kita itu nggak pernah disebut Nasrani, kita itu orang Kristen. Kalau Allahmu maha tahu, masa nggak tahu kalau kita ini bukan Nasrani? Sebentar dulu. Sekarang gini dah, saya kasih gambaran sedikit ya. Mbak orang Kristen, saya orang Muslim. Saya gambarkan ke hal yang sederhana. Mbak punya rumah tangga sendiri, kami punya rumah tangga kami sendiri. Mau nggak istri suami Mbak saya tidurin gitu, mau nggak kayak gitu dicampur? Nah itu yang saya tuh, Alkitab kami itu tidak pernah menyinggung-nyinggung ada agama bernama Islam atau Nabi Muhammad, betul nggak? Nabi Muhammadmu dan Islam itu nggak ada di dalam seluruh Alkitab kami. Saya selama belasan tahun menjadi orang Kristen tidak pernah dengar satupun pendeta yang pernah mengkhotbahkan Quran ataupun nabimu. Tetapi kalian kalau di masjid-masjid selalu mengkafir-kafirkan orang Kristen, Nasrani, dan orang Yahudi. Nah, kalian sendiri di dalam kitab kalian banyak sekali 90% isi Quranmu itu nyupik-nyupik daripada Alkitab. Maka yang kepo siapa? Yang kepo ngurusin rumah tangga orang? Bisa nggak ya, itu 90% kitab orang siapa? Ya, yang 90% yang mengatakan Nasrani seburuk-buruknya makhluk itu dihapus. Bisa nggak itu dihapus dari Quranmu supaya kita nggak kepo? Kamu nggak kepo, kita juga nggak kepo. Tolong bisa dihapus nggak itu ayat-ayat yang mengatakan Nasrani, Yahudi seburuk-buruknya makhluk seperti binatang? Itu bisa dihapus nggak? Yang menyatakan Isa Al-Masih sama dengan Yesus diberikan kitab namanya Injil, bisa nggak ayat itu tolong dihapus dong dari Quranmu supaya kita ngurusin rumah tangga masing-masing, nggak usah kepo. Nah, Akmal tidurin dia tuh, tidurin tuh. Iya, bisa nggak nama Musa yang kamu samakan dengan Nabi Musa di dalam Alkitabnya dihapus? Nggak usah pakai nama Nabi Musa, dia diganti. Misalnya Nabi Akmal, jangan lagi nama Musa, pakai bisa Nabi Akmal, tolong diganti supaya kita punya nabi kita sendiri, kamu punya sendiri Nabi Akmal. Saya ngomong dan roco aja. Iya, tolong yang Nabi Musa, nama nabi-nabimu yang sama dengan Alkitab kita dihapus. Nggak usah disama-samain, jangan kepo sama Alkitab kita. Tolong nama Nabi Musa itu diganti dengan Nabi Akmal. Bisa nggak kira-kira? Sudah ngomongnya. Silakan jawab. Oke, saya ngomong ya. Tolong ambil kutipan ya, ayat Al-Quran yang Anda baca. Mana yang bilang itu? Tolong sebutkan. Maksudnya apa sih? Yang Anda bilang tadi ngerecoin Nasrani. Oke, saya tanya. Musa yang di dalam kitabmu itu Musa siapa? Yang saya tanya, mana yang Anda pertanyakan tadi ke saya, yang nyinggung keluarga Anda itu ibaratnya, yang nyinggung kitab Anda, yang nyinggung orang Anda. Iya, kamu mengatakan Nasrani yang kamu samakan dengan Kristen kafir, bukan? Mana? Tolong, ini saya record loh. Sorry, tolong, mana? Kamu boleh.
Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan jelas apa yang didiskusikan oleh apologetik Kristen dengan seorang muslimah yang berlatar belakang haji. Sekali lagi, entah ini haji betulan atau haji yang dibuat-buatan, urusannya lah itu. Tetapi yang terpenting adalah ketika si muslimah ini, si ibu haji ini hendak menyamakan bahwa Isa itu Yesus atau Yesus itu Isa, Isa standar Quran, tentu ini pemahaman yang keliru. Walaupun ada persamaan, kemiripan, tetapi Yesus dalam Alkitab dengan Isa itu pribadi yang berbeda. Pahami itu. Jadi Isa yang ditulis dalam Quran itu bukan Yesus yang ditulis dalam Alkitab. Walaupun kita bisa temukan kemiripan-kemiripan mereka, tetapi bukan pribadi yang sama. Itu. Jadi benar apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen ini mengenai hal itu untuk meluruskan pola pikir apa yang ditanamkan mungkin sejak kecil yang diyakini oleh ibu haji ini mengenai Isa ataupun Yesus. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mohon maaf dan kita harus jujur bahwa Isa dan Yesus itu berbeda jauh. Isa menurut standar Quran itu berbeda dengan Yesus dalam Alkitab. Sekalipun misalnya kita bisa menggunakan budaya penggunaan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dalam berbagai budaya dan bahasa. Bukan berarti ketika digunakan bahasa itu juga menyamakan pribadi dan cerita dan kisahnya. Nah, itu harus dipahami. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita harus banyak membaca literatur, perbedaan-perbedaan, supaya kita tidak terkecoh dengan penyamaan yang seperti disodorkan oleh ibu haji ini. Ini keliru sekali, ya. Nah, dan ketika Ibu Sofiatul dan tim memberikan pertanyaan, memberikan sanggahan, membuka Quran, ternyata Ibu Haji tak bisa baca Quran. Ini bagaimana ini, ya? Jadi kita tidak perlu lama-lama. Jadi teman-teman sudah tahulah kualitas daripada polemikus atau muslimah ini. Dan dia berkata, ini juga menjadi pelajaran buat saya supaya makin banyak belajar. Ya tentu begitulah, supaya tidak salah memahami. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, semoga kita diberkati. Ingat baik-baik, saya hanya ingin menyoroti bahwa Isa menurut Quran dengan Yesus dalam Alkitab yang diimani orang Kristen itu berbeda, jangan disamakan. Oke, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.